Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Maulana Akmal dari tim oposisi akan menyanggah atau melibas beberapa argumen dari tim pemerintah. Yang pertama, jika pemerintah melakukan uji kelayakan pada pasangan atau kepada orang tua yang ingin mempunyai anak, akan tetapi melibatkan seorang praktisi atau seorang psikolog. Nah, otomatis itu juga akan melibatkan dana atau anggaran untuk melakukan uji kelayakan yang diwajibkan oleh pemerintah tersebut. Nah, sedangkan seperti yang kita ketahui, tidak semua orang tua di Indonesia itu bisa melaksanakan uji kelayakan yang diwajibkan oleh pemerintah. Banyak ya sekali orang tua yang ingin mempunyai anak ini tergolong dari keluarga yang kurang mampu atau keluarga dari masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah-daerah pedalaman atau daerah perkampungan yang akses menuju tempat uji kelayakan saja itu sudah susah, apalagi dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk uji kelayakan, belum lagi biaya persalinan yang akan dia keluarkan. Nah, yang kedua, jika hanya sekedar memberikan pendampingan materi yang bisa dibaca atau pelatihan sebelum dia ujian, bagaimana ketika mereka calon orang tua tersebut telah lulus melaksanakan ujiannya tersebut, namun mereka orang tua tersebut masih memberikan pola asuh yang berbeda. Semata-mata ujian tersebut hanyalah formalitas saja. Bahkan karena mereka itu ingin memberikan pendidikan pada anaknya atas dasar yang terbaik menurut mereka, atas dasar apa yang terbaik menurut mereka. Atau bahkan dengan cara memberikan ujian kepada orang tua ini, para orang tua tuh merasa hal tersebut akan kurang baik atau mereka akan kurang menerimanya, kurang cocok untuk mereka. Nah, langsung yang ketiga, jika anak tersebut telah tumbuh dewasa dengan temperamental atau dengan arogan karena pola asuh terdahulu, justru banyak faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mengakibatkan anak-anak itu tumbuh dewasa. Bukan karena pola asuh terdahulu, melainkan dikarenakan pernah mengalami kejadian traumatis. Juga rentan terpengaruh oleh stres, oleh emosi, hingga faktor perubahan yang besar dalam hidupnya. Contohnya saja, anak yang broken home. Anak broken home atau orang tuanya yang sudah pisah atau orang tuanya yang sudah cerai, itu otomatis akan sulit untuk beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Itu yang menyebabkan anak tersebut mengalami temperamental. Nah, kemudian jika dilakukan uji kelayakan dengan soal atau dengan metode yang sama, padahal setiap orang tua atau setiap anak itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Benar bukan? Nah, selanjutnya, kita tidak dapat menyalahkan sosial media, menyalahkan lingkungan pertemanan, menyalahkan keluarga terdahulu sebagai aksesibilitas pola asuh yang kurang tepat. Karena semakin berkembangnya zaman, metode dari sosial media itu dapat membantu orang tua bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar dengan cara mengambil sisi positif dari sosial media tersebut. Nah, dari lingkungan pertemanan, orang tua tersebut dapat mengambil saran dari teman-temannya, bagaimana cara mendidik anaknya, yang anaknya sudah sukses, bagaimana cara mendidik anaknya tersebut, sehingga dari lingkungan pertemanan, orang tua tersebut dapat saran-saran yang baik, saran-saran positif dari lingkungan pertemanannya. Kemudian dari keluarga terdahulu, menurut saya itu adalah pendorong pola asuh orang tua kepada anaknya agar lebih baik. Karena mengapa? Karena didikan orang terdahulu hingga anaknya, misalnya nih orang tuanya sudah sukses. Nah, itu tuh kan berkat didikan orang tuanya terdahulu. Nah, orang orang tua yang akan mendidik anaknya kemudian pasti akan mendidik anaknya dengan lebih baik. Lebih baik dari apa yang dididik oleh orang tuanya dulu kepadanya. Nah, otomatis itu adalah sebuah pendorong bagi pola asuh yang tepat bagi seorang orang tua yang ingin mempunyai anak. Nah, masuk saya kepada argumen saya. Menurut saya pola asuh terhadap anak itu adalah tanggung jawab dari orang tua, ya. Tanggung jawab dari orang tua untuk mendidik anaknya, untuk menyayangi anaknya, dan untuk mengasuh anaknya tanpa memerlukan uji kelayakan dari pihak pemerintah. Mengapa? Karena saya yakin didikan pola asuh orang tua itu yang berbeda-beda pasti memiliki manfaat tersendiri untuk anaknya. Ada orang tua yang mengasuh anaknya dengan pola asuh yang terbilang keras. Namun anaknya itu tumbuh tumbuh dengan kehidupan yang terbilang tidak manja, tumbuh dengan kehidupan tidak eh, tumbuh dengan kehidupan yang kehidupan yang tidak manja, tidak. Kemudian tidak semua anak yang dididik keras itu akan menghasilkan anak temperamental.
atau lain sebagainya. Banyak di luar sana tokoh yang terkenal, yang sukses, itu apa? Karena didikan orang tuanya yang keras. Mengapa? Karena saya yakin orang tua itu pasti tahu cara yang terbaik dilakukannya untuk mendidik anaknya agar anak itu sukses ke depannya. Karena pada jatinya orang tua atau pasangan yang ingin memiliki keturunan itu pasti sudah mempertimbangkan walaupun dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa sekalipun mereka pasti akan mempertimbangkan bagaimana cara mendidik anaknya, bagaimana cara mengasuh anaknya. Karena ingin punya anak itu adalah keinginan dari dia sendiri. Nah, kemudian jikalau dahulu mereka dididik kurang sehat, gitu, pasti mereka tuh ingin mengubah pendidikan yang lebih baik kepada calon anak yang ingin mereka didik. Karena yang lebih tahu anaknya itu adalah orang tuanya sendiri. Dari argumen saya tadi, saya ingin memberikan sebuah saran atau sebuah solusi dari permasalahan ini, masalah perdebatan ini. Yaitu berupa sebaiknya pemerintah memberikan sebuah bentuk sosialisasi dari seorang praktisi atau dari seorang psikolog anak. Sehingga itu adalah tujuan yang tidak membebani masyarakat. Dan saya tidak setuju dengan adanya uji kelayakan pada orang tua yang ingin punya anak ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.